wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagasti Ardana dengan NPM 22045010050. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia, NPM 220450110. Ya, kami dari kelompok 2 di sini kami akan menampilkan video mengenai wawancara kami di Kebun Binatang Surabaya. Jadi enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia, bisa dipanggil Meli, NPM 220450110. Di pagi hari ini saya sudah bersama dengan pihak humas dari Kebun Binatang Surabaya. Permisi, mungkin bisa dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, saya Linda Latin Suraridi, Humas Kebun Binatang Surabaya. Baik, Ibu Linda. Bagaimana kabarnya mungkin Bu di pagi hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat dan segar ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, kami memiliki beberapa pertanyaan mengenai pengelolaan dan promosi yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Yang pertama mungkin yang akan kami tanyakan, bagaimana sih pihak KBS memastikan kesejahteraan hewan di Kebun Binatang ini? Ya, Kebun Binatang Surabaya itu yang utama adalah satwanya, kemudian pengunjungnya, baru ketiga adalah karyawannya. Kami setiap hari memberikan pelayanan khusus kepada satwanya. Di antaranya ketika pertama kali datang kipernya itu harus memperhatikan satwanya dulu, dilihat dulu kondisinya, apakah dia dalam kondisi baik atau tidak. Jadi apakah dia dalam kondisi lagi nggak suka makan, apa dalam kondisi lagi malas atau agak nggak semangat atau lagi sakit. Itu kiper pertama kali yang dilihat adalah satwanya seperti itu. Terlepas dari itu, kemudian dari petugas kesehatan akan keliling juga untuk memastikan satwa-satwa mana saja yang dalam kondisi dalam petik kurang baik. Jadi mereka akan tetap kontrol semua satwanya walaupun sudah sudah dikontrol oleh bagian kiper. Karena ketika terjadi sesuatu, misalnya makannya kok masih banyak, itu kan juga harus lapor ke kesehatan ya, walaupun sebelumnya harus lapor kepala badannya masing-masing dulu itu. Terus kemudian setiap minggu para petugas kesehatan itu akan ngedrop vitamin untuk mereka. Setiap 3 bulan akan kita berikan obat cacing. Demikian juga untuk vaksin yang harus diberikan setiap tahun dan sebagainya, itu kita berikan kepada yang seharusnya dapat vaksin. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana KBS mengelola program penangkaran dan konservasi untuk satwa liarnya? Yeah. Untuk satwa-satwa yang overpopulasi, kita akan bekerjasama dengan pihak lain untuk pertama, apakah akan disumbangkan kepada lembaga konservasi lain ataukah akan kita lepas liarkan. Itu tergantung dari pemerintah. Jika pemerintah menghendaki dilepas liarkan, maka akan kita lepas liarkan gitu. Dan untuk satwa-satwa tertentu kita akan atur kelahirannya. Terus kemudian kita beri ciri khusus atau kita sebut dengan PIN ya, untuk mengetahui bahwa satwa itu silsilahnya mana saja. Jadi nanti ini induknya siapa, bapaknya siapa, terus kemudian anaknya siapa, terus kemudian anaknya jika dikirim keluar lembaga konservasi lain maka akan ketahuan. Sehingga ketika kita terjadi tukar menukar, jangan sampai yang di sana balik lagi ke sini begitu. Selanjutnya, bagaimana KBS menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan di area sekitar? Ya, untuk kebersihan itu ada dua bagian. Pertama, yang bagian satwa, yang kedua bagian umum. Jadi bagian umum seperti yang Mbak lihat itu, seperti jalan yang di umum, yang untuk pengunjung dan sebagainya, itu ada bagian umum. Nah, bagian satwa ya kipernya tadi untuk membersihkan bagian satwa, di lingkungan satwa tadi. Untuk keamanan kebersihan atau keamanan secara umum, kita pasti ada petugas keamanan secara umum. Kemudian untuk petugas keamanan kebersihan itu kita akan bagi beberapa pimpinan istilahnya
kargo untuk wilayah-wilayah tertentu, sehingga ada yang kontrol bahwa kebersihan di sini sudah cukup ataukah harus dibersihkan kembali, sehingga kebersihan kebun binatang Surabaya tetap terjaga. Untuk selanjutnya, bagaimana KBS melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan di kebun binatang Surabaya? Ya, di antaranya adalah kami memberi setan-setan khusus untuk para PKL yang ada di sekitar wilayah kebun binatang Surabaya. Untuk biaya standnya mungkin? Begini, ada yang tidak berbayar, misalnya kita tempatkan di parkir, dan ada juga yang berbayar ada di dalam kebun binatang, dan semua itu sudah dibicarakan bersama wali kota dan DPR. Untuk harga itu sudah ada ketentuan dari mereka. Selanjutnya, bagaimana KBS berkolaborasi dengan organisasi lain dalam pengelolaan kebun binatang? Iya, KBS itu tidak bisa berdiri sendiri ya, karena kita butuh satwa baru atau istilahnya paling tidak flash blood. Flash blood itu kita pasti memerlukan dari kebun binatang lain. Kita akan memerlukan juga yang namanya lembaga konservasi pemerintahan seperti BPKSDA, lembaga konservasi yang lain seperti dengan Jatim Park. Di antara mereka ada satwa-satwa yang dari Jatim Park. Gitu. Baik, berikutnya merupakan pertanyaan mengenai promosi yang dilakukan oleh kebun binatang Surabaya. Yang pertama, bagaimana pihak KBS menjangkau dan menarik pengunjung dari berbagai target pasar? Ya, promosi itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita melakukan cara yang kuno, yaitu dari mulut ke mulut. Dan jangan diremehkan loh ya, dari mulut ke mulut itu sampai saat ini masih efektif, paling efektif dari mulut ke mulut, karena bagi mereka itu lebih nyata dibandingkan dengan media sosial ya. Kalau media sosial sekarang banyak filter ya. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya backdrop, flyer, terus kemudian media elektronik seperti halnya televisi atau dengan media radio gitu. Itu yang kita lakukan untuk saat ini. Baik, untuk selanjutnya bagaimana pihak KBS memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kebun binatang? Ya, karena sekarang sudah modern dan sudah banyak mencari informasi lewat media sosial, otomatis kebun binatang Surabaya juga harus merubah wajah, merubah cara, dan merubah warna ya. Jadi karena sekarang banyak yang suka dengan Instagramable, maka kebun binatang wajahnya kita rubah menjadi Instagramable. Nah, itu kita post melalui media sosial kita. Kita ada yang namanya web, ada TikTok, ada fanpage, ada Facebook, kemudian ada Twitter dan Instagram, YouTube juga ada, gitu. Jadi semua media sudah lengkap kita. Selanjutnya, untuk bagaimana KBS mengadakan acara atau kegiatan untuk menarik pengunjung datang ke sini? Cara menarik pengunjung itu yang sekarang yang paling disukai itu adalah foto booth, ya. Karena mereka suka sekali dengan segala sesuatu yang buat selfie ya. Jadi itu yang pertama-tama kita lakukan. Terus kemudian kita bikinkan acara pada saat event-event tertentu. Terus kemudian ada feeding time, kemudian ada keeper talk, sehingga para pengunjung itu benar-benar menjadikan kebun binatang Surabaya itu seperti tujuannya, yaitu tempat edukasi. Nah, terus kemudian acara-acara itu sekarang kita lagi merambah kepada acara-acara dengan kesenian tradisional, sehingga para pengunjung tahu, oh ternyata di Indonesia itu, di Jawa Timur terutama ya, kita pakai Jawa Timur terutama, oh ada ini ternyata di sini ada kebudayaan begini, budaya begini. Nah, itu yang kita juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan. Untuk selanjutnya, bagaimana KBS bekerja sama dengan influencer atau media massa untuk mempromosikan kebun binatang? Beberapa di antaranya kami mengundang mereka.
Ada juga diantaranya ketika para pengunjung itu mengajak kolaborasi. Ketika collab mereka itu kita pandang baik, bagus untuk mempromosikan KBS, maka kita akan terima. Tetapi jika tidak, kita cukup like saja mereka supaya mereka tetap istilahnya tetap bersemangat di Kebun Binatang Surabaya upload, karena ya itu tadi, dari mulut ke mulut lebih utama dibandingkan dari media kita sendiri tentunya gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu, bagaimana untuk KBS mengukur efektivitas strategi promosi yang dilakukan selama ini? Begini, promosi itu tidak bisa ketika kita keluar sekarang ke promosi terus kita ramai begitu ya, tetapi berikutnya. Jadi efektivitasnya itu seberapa lama dari dikeluarkannya promosi tadi. Jadi misalnya kita tujuannya untuk mempromosikan misalnya libur sekolah besok itu, belum tentu libur sekolah itu akan ramai, tetapi yang kita keluarkan itu kan semua promo itu tadi, supaya setelah liburan sekolah itu Kebun Binatang tetap ramai seperti saat ini ya, kan kita sudah masih dalam kondisi ramai. Nah itu efek dari promosi sebelumnya gitu. Baik, kalau begitu terima kasih untuk informasi dan waktunya Ibu Bintang. Sama. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ya, selamat siang. Di sini saya akan mewawancarai salah satu wisatawan di Kebun Binatang. Selamat siang, Kak. Dengan atas nama siapa? Nama saya Miftahul Lutfi. Oke, Kak Miftahul. Kakak berasal dari mana? Dari Sidoarjo, Waru. Sidoarjo Waru. Ya. Alasan Kakak ke Kebun Binatang apa? Alasan saya ingin melihat binatang. Melihat binatang. Binatang dong, pastinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat kakak setelah ke KBS itu apa kesannya? Bagus dan banyak hewan-hewan ya. Oke, siap. Terima kasih Kak atas ketersediaannya. Oke, sama-sama. Oke, di sini saya bersama wisatawan kedua untuk melakukan wawancara. Selamat siang Kak. Ya. Dengan atas nama siapa? Atas nama Arya. Arya. Oke, Kakak Arya asalnya dari mana? Dari Surabaya, dari Rewin. Oke, dari Rewin. Alasan Kakak ke Kebun Binatang Surabaya itu apa? Ingin melihat hewan-hewan yang baru sih, lebih tepatnya. Kayak explore hewan. Kakak kesini ke Kebun Binatang bersama siapa? Sendiri. Nah, setelah kemari kesan Kakak gimana untuk Kebun Binatang ini? Bagus ya, bagus. Kebun binatang bagus. Cuma mungkin ada tempat-tempat yang agak kotor, mungkin bisa dibersihkan sama pemiliknya. Gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Kakak sudah meluangkan waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Ya, sekarang saya bersama wisatawan ketiga saya dengan nama Kakak siapa? Gavin. Oke, Kakak Gavin. Kakak Gavin asalnya dari mana? Saya dari Malang. Malang. Oke, alasan Kakak Gavin ke Kebun Binatang Surabaya ini apa? Karena pengen liburan aja sih sebenarnya. Pengen liburan aja. Bersama siapa Kak Gavin ke sini? Sendiri. Sendiri. Nah, untuk pertanyaan terakhir, pendapat Kak Gavin setelah ke Kebun Binatang ini apa? Kebun binatangnya oke, cukup bagus. Binatangnya juga banyak. Cukup menghibur lah. Oke, terima kasih atas partisipasinya Kak Gavin dalam dalam wawancara saya. Terima kasih. Ya, sekarang saya bersama dengan wisatawan keempat saya. Selamat siang Kakak. Ya. Dengan atas nama siapa? Saya namanya Bagas ya. Oh, Bagas ya. Oke, Kakak asalnya dari mana? Saya dari Jember. Dari Jember. Iya. Oh, Kakak ke Kebun Binatang Surabaya ini bersama siapa aja? Sama temen saya, Kak. Oh, teman-temannya itu ya? Iya. Oh, iya. Alasan Kakak ke Kebun Binatang ini apa? Saya di Jember kan kayak jarang ada tempat wisata gitu Kak, yang kayak kebun binatang gitu. Nah, kebetulan ada yang deket di Surabaya sini, jadi saya pengen nyoba aja sama teman-teman saya gitu. Oh, oke. Menurut Kakak setelah ke Kebun Binatang ini apa pendapatnya? Menurut saya kebun binatang Surabaya itu sangat bagus Kak, seperti kayak
tata letaknya dari kandang-kandangnya dan juga tempat-tempat apa ini namanya kuliner-kulinernya gitu tertata rapi gitu Kak. Oke, terima kasih Kakak atas waktunya. Ya. Selamat siang Kak. Iya. Sekarang saya bersama dengan wisatawan kelima saya dengan atas nama Kakak siapa? Kakak Noval. Kakak Noval. Kakak Noval ke kebun binatang ini alasannya apa? Alasannya cuma main-main sih. Kebetulan kan kampusnya juga di sini. Oh, kebetulan kampusnya dekat sini ya? Iya. Oh ya, saya lupa tanya sampean. Kakak Noval asalnya dari mana? Oh, saya asal dari Blitar. Blitar. Blitar asli. Ah, Blitar. kan dari Blitar. Kakaknya ke sini bersama siapa? Bersama Ke kafe sini. teman saya itu yang pakai topi itu. Halo. Oke. Setelah ke kebun binatang ini, Kakak Noval pendapatnya apa? Dari fasilitas udah memadai ya. Mungkin beberapa ada minor-minor dari tempat duduk atau sebagainya gitu. Mungkin yang paling menarik di Surabaya Night Zoo sih. Itu. Surabaya Night Cobain. Iya. Itu saran. Terima kasih Kakak atas ketersediaan waktunya. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.